يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dihembuskan oleh al-firaq. Al-firaq. Apa itu syubhat? Dalil yang disampaikan tidak pada tempatnya. Dalil yang disampaikan tidak pada tempatnya dianggap itu sebagai argumentasi, padahal itu bukan hujjah. Itu hanyalah syubhat. Di antara yang pertama kali menyampaikan akan hal ini adalah firqah yang pertama kali muncul dalam Islam, itu firqah al-Khawarij. Firqah al-Khawarij. Al-Khawarij ketika memberontak kepada kaum muslimin yang di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan para sahabat sehingga mereka berperang melawan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya radhiyallahu taala anhu. Mereka punya syubhat. Mereka berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak setuju, ya. Mereka tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah masing-masing mengirim delegasi. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua berunding untuk disepakati oleh dua pihak. Maka orang-orang Khawarij mengatakan ini berarti berhukum, bertahkim bukan kepada Allah tapi bertahkim kepada manusia. Ya. Padahal ini juga menjalankan syariat Allah. Ya. Padahal jangankan dalam masalah darah, dalam masalah rumah tangga saja Allah mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada ribut suami istri, maka kirimlah utusan dari pihak lelaki dan kirim utusan dari pihak apa? Wanita. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niatnya baik, pasti akan bisa berdamai. Kalau urusan rumah tangga saja boleh kirim apa? Delegasi untuk berunding, apalagi urusan dua pemimpin, Muawiyah di Syam, Ali bin Abi Thalib di Irak. Tentu lebih penting lagi. Tapi mereka karena pemahaman yang rendah, mereka bilang ini namanya bertahkim kepada manusia, menjadikan hukum manusia sebagai hukum mengalahkan Al-Quran. Maka mereka menyeru, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan dua hakaman. Mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Dan mengkafirkan semua yang setuju dengan dua orang sahabat tersebut. Maka mereka mengkafirkan kubu Muawiyah dan mereka mengkafirkan kubu Ali yang telah masing-masing mengirim utusan, kemudian mereka memberontak. Yang ini sampaikan, mereka punya dalil atau tidak? Punya, tapi dalil tersebut namanya syubhat. Karena bukan begitu yang dimaksud. Karena bukan begitu pemahaman yang benar tentang dalil tersebut. Maka muncullah yang namanya Khawarij dan mereka punya syubhat. Akhirnya setelah itu muncul firqah-firqah yang lain yang masing-masing punya syubhat. Tidak kita dapat setiap firqah kecuali punya dalil. Kita tidak dapat setiap pemahaman kecuali punya dalil. Saya kemarin baru bahas tentang reinkarnasi. Ada saja dalilnya. Menganggap bahwasanya dalam Islam ada ruh yang menitis, ya. Ruh yang menitis pada orang lain. Oh, ini titisan Prabu ini. Oh, ini titisan tokoh nasional ini. Dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Setiap yang meninggal masuk dalam alam barzakh. Faham? Tidak ada ruh jalan-jalan. Jadi si manis simbatan Ancol enggak ada. Jadi mak lampir enggak ada, ya. Pokoknya sudah meninggal masuk dalam alam barzakh. Kalau enggak dapat nikmat kubur, dapat adab apa? Adab kubur. Nah, sementara dalam Islam, di antara kaum muslimin ada yang menyangka namanya titisan, yaitu reinkarnasi. Dan ini bahaya. Karena ada sebagian orang, dia menyangka dirinya, ini kisah nyata, ya. Dia menyangka dirinya adalah titisan raja keberapa. Dia merasa saya ini titisan raja. Kemudian ketika dia merasa titisan raja, dia baca sejarah raja tersebut. Raja tersebut ternyata istrinya banyak. Maka dia berdalil dengan raja tersebut, dia ingin juga istri apa? Banyak. Karena dia merasa dia titisan raja tersebut, maka wajar jika dia ingin punya istri banyak sebagaimana raja tersebut. Ini kekufuran. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Udah meninggal masuk alam barzakh, masuk di azab atau dapat nikmat. Tetapi ternyata kalau kita diskusi sama mereka, mereka punya syubhat juga. Sebagaimana saya bahas pada hari Jumat kemarin tentang reinkarnasi, silakan lihat nanti bisa nonton di YouTube, ya. Bahwasanya setiap pemikiran pasti ada apa? Pasti ada dalilnya.
Kita bicara tentang wahdatul wujud yang menganggap Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil enggak? Ada dalilnya, tapi pemahaman mereka sendiri. Pemahaman mereka sendiri. Intinya ikhwan, mereka-mereka ini, ahlul bidah atau firqah-firqah yang sesat ini, ketika mereka menyampaikan syubhat, mereka sudah punya akidah dahulu. Punya akidah dahulu, baru kemudian mereka mencari dalil yang mereka bisa gatokkan, mereka bisa cocokkan. Jadi mereka berakidah dulu baru berdalil. Sudah ada akidah baru mereka mencari dalil yang bisa diserempetkan untuk mendukung pemahaman mereka. Padahal dalil tersebut tidak mendukung mereka sama sekali. Jadi kita orang Islam berdalil dulu baru berakidah. Bukan berakidah dulu baru berdalil. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kata Allah, dialah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamat. Dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas, tidak bisa ditarik kanan, tarik kiri. Jelas sekali. Qul huwallahu ahad, selesai. Allah Maha apa? Esa, jelas. Allah Maha, Allahus Samad. Allah yang semua makhluk butuh kepada dia. Dia enggak butuh sama makhluk sama sekali. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Jelas ayatnya muhkam. Tapi Allah mengatakan wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebenarnya dia jelas. Tapi memang Allah sengaja menurunkan dengan lafal-lafal yang masih dalam tanda kutip ambigu menurut sebagian orang. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, Allah berkata, adapun orang dalam hatinya sudah ada penyimpangan. Ingat, dia punya penyimpangan terlebih dahulu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'u, maka dia mengikuti mencari-cari. Ma tasyabaha min, dia cari ayat-ayat yang tidak jelas. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil, karena mencari fitnah. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya ada golongan manusia, mereka sudah menyimpang dulu, baru kemudian mereka mencari apa? Dalil. Mereka sudah menyimpang dulu, baru kemudian mereka mencari dalil. Ya. Dan semua firqah-firqah tersebut mereka sudah punya keyakinan, kemudian mereka mencari dalil. Contoh wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang diserukan oleh Ibnu Arabi, kemudian diikuti oleh yang lain, ya, dan juga diserukan oleh Al-Hallaj. Dia mengatakan tidak ada di balik jubah kecuali Allah. Allah adalah aku adalah Allah. Ya. Ibnu Arabi mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Kabarkanlah kepadaku kalau gitu siapa yang disuruh beribadah. Kalau kau bilang hamba, maka dia adalah Tuhan. Masa disuruh salat? Kalau kau bilang dia Tuhan, dia juga hamba. Kalau gitu siapa yang mau disuruh apa? Disuruh ibadah. Sehingga mereka akhirnya mengatakan tidak perlu apa? Ibadah. Karena dia meyakini Tuhan Allah adalah Tuhan. Ya. Tuhan dan alam semesta ibarat ombak, lautan yang luas. Yang lautan tersebut keluarlah ombak dengan berbagai macam model-modelnya. Ada ombak besar, ada ombak kecil, ada yang landai, ada yang cuma gemericik kecil. Itu semua berbagai macam penampakan, semuanya berasal dari laut. Faham? Kata mereka, laut itulah ibarat Tuhan, penampakannya ibarat manusia, ibarat makhluk. Semua alam semesta ini adalah berasal dari apa? Tuhan. Ini filsafat ini adalah filsafat sufiyah, sekaligus filsafat filsafat dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani namanya dicetuskan oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Plotinus. Bernama Plotinus yang hidup sekitar abad ketiga Masehi di Iskandaria di Mesir. Dia orang Yunani, kemudian dia yang pertama kali mencetuskan suatu teori filsafat namanya Al-Faidhul Ilahi, curahan ilahi. Karena dia tidak setuju dengan pendapat Plato dan dia tidak setuju dengan pendapat Aristoteles. Maka dia keluarkan suatu teori baru tentang proses penciptaan alam yang disebut Al-Faidhul Ilahi. Yang intinya alam semesta ini berasal dari Tuhan. Alam semesta ini bersumber kepada apa? Kepada Tuhan. Bingung ya? Alhamdulillah bingung, jangan paham. Tapi intinya kemudian teori ini diambil oleh siapa? Ibnu Arabi. Oleh Ibnu Arabi dalam pemahamannya wahdatul wujud. Nah, ketika dia sudah punya pemahaman terlebih dahulu yang dia adopsi dari filsafat Yunani, kemudian dia mencari dalil.
Kalau cari dalil ada aja dalilnya. Contoh dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, tapi Allah yang memanah. Tidakkah kau melempar bukankah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Kata mereka, berarti Muhammad itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah Muhammad, karena ketika Muhammad melempar, yang lempar adalah siapa? Allah. Zahir ayat seperti itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kau melempar ketika kau melempar, kecuali Allah yang melempar. Orang awam, oh iya benar juga ya. Wahdatul wujud. Padahal ayat begitu bukan itu maksudnya. Maksudnya sebagian dijelaskan oleh para ulama, tidaklah Muhammad ketika melempar debu, dia mengatakan syahatil wujuh. Rasulullah SAW dalam kondisi terdesak, dia ambil pasir, kemudian dia lempar. Maka orang-orang kafir kemasukan debu matanya. Allah ingin mengatakan ketika kau lempar, bukan kau yang menyampaikan. Yang menyampaikan siapa? Allah, itu maksudnya. Kau melempar, tapi bukan kau yang menyampaikan. Yang menyampaikan debu ke mata orang siapa? Allah. Bukan Allah yang melempar. Karena kalau kita mau ambil konsekuensi ayat ini, kita akan jawab, tidaklah Muhammad makan ketika makan, tapi yang makan siapa? Allah. Tidaklah Muhammad sholat ketika sholat, tapi yang sholat adalah siapa? Allah. Kufur atau tidak? Kufur. Makanya maksud saya ini ayat adalah ambigu dalam tanda kutip menurut mereka. Tapi menurut ulama jelas, maknanya jelas. Ini metode bahasa Arab. Seperti Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadid man yamliku nafs indal ghadab. Bukanlah jagoan yang menang gulat, tetapi jagoan sejati yang bisa menahan amarahnya ketika sedang emosi, yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang apa? Emosi. Pegulat jagoan atau tidak? Jagoan, tapi bukan jagoan apa? Sejati. Sama. Bukanlah engkau yang melempar, yang sesungguhnya. Nabi yang lempar, tapi sesungguhnya yang menyampaikan siapa? Allah. Ini metode bahasa Arab. Maksud saya, setiap orang yang punya keyakinan, dia akan bisa cari dalil. Kemudian muncul di YouTube ada seorang dai membawakan pemahaman, saya nggak tahu insan kamil atau apa. Kemudian tafsirkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad, maksudnya Muhammad katanya. Qul huwallahu Muhammad. Ahad diartikan apa? Muhammad. Ini wahdatul wujud. Allah adalah siapa? Muhammad. Enggak benar. Ini semua akidah kembali ke wahdatul wujud. Contoh lagi akidah Nur Muhammad, bahwasanya Allah Muhammad berasal dari cahaya Allah. Jadi Muhammad bagian dari Allah. Ini juga sebagian akidah Nur Muhammad sampai pada kekufuran, sebagian tidak. Tapi intinya maksud saya, orang kalau sudah punya pemahaman, dia cari dalil ada aja. Dia cari dalil ada aja ya. Demikian juga firqah-firqah yang lainnya. Dan syubhat tidak ada hentinya, ya, tidak ada hentinya. Orang-orang seperti zaman sekarang yang ngebom di masjid, mereka punya dalil atau tidak? Punya, mereka punya. Kalau orang tidak kuat bisa kena syubhat mereka punya dalil. Sehingga mereka mengatakan kalau mau cari pahala, ngebom di masjid, bunuh para polisi. Karena polisi semua togut ya. Polisi semua apa? Togut. Bahkan ngebom di hari Jumat. Ya. Kemudian mereka mengatakan pilih masuk surga, ngebom di, kadang-kadang bawa anak, terkadang bawa istri, ngebom bunuh diri rame-rame. Kenapa? Karena mereka punya akidah yang dibangun di atas apa? Syubhat. Ya. Oleh karenanya semua ada syubhatnya. Khawarij punya syubhat, Rafidah Syiah punya syubhat, Murji'ah punya syubhat, Mu'tazilah punya syubhat, Jahmiyah punya syubhat. Saya baca buku mereka, seperti Mu'tazilah saya baca buku Syarh Usul Khamsah karya Al-Qadhi Abdul Jabbar, isinya pemikiran Mu'tazilah semua. Ada syubhatnya, ada dalilnya. Tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para salaf. Tidak sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya. Oleh karena syubhat ini yang masih terus ada. Taib.